Halo semuanya, balik lagi di channel gue Raditya Nugroho. Dan kali ini kontennya agak beda. Jadi gue pengen ngobrol-ngobrol nih sama orang yang ada di sebelah gue. Iya, di sebelah gue udah ada Giselle. Aku Giselle. Iya, Mbak Giselle ini juga seorang konten kreator, punya YouTube juga. Apa namanya YouTube-nya? Jurnal Giselle, tapi untuk vlog biasanya motor-motoran kemana-mana gitu. Benar, jadi Mbak Giselle ini senang motoran dan gue pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Giselle, pengen tahu sih sebenarnya dunianya seperti apa. Nah, buat kamu-kamu yang pengen mungkin kepikiran, pengen hobi naik motor, pengen nyobain serunya seperti Mbak Giselle nanti, coba kita dengar ceritanya Mbak Giselle ya. Oke. Nah, gue pengen tanya dulu, lo udah lama ya naik motor gitu, seneng gitu? Kalau senang motoran tuh dari kecil, karena ngelihat orang kalau naik motor tuh biasanya keren-keren kan, pakai helm gitu aja, keren-keren aja. Terus akhirnya baru masalah motoran tuh SMA. Lanjut deh ikut-ikutan komunitas, terus mau tahu kan, kepo banget ya, mau tahu ini itunya, touring, balap, semua aku coba-cobain tuh satu-satu sampai akhirnya di 2000 berapa ya, 2010-an aku kayak semacam udah mulai tahu nih arahnya mau kemana nih. 2012 sampai 14 itu udah mulai explore, sampai sekarang lebih eksplorasi Indonesia. Waktu lo kecil, lo emang bokap lo di keluarga lo atau nyokap lo suka naik motor, atau lo ngeliat dari orang lain sebenarnya? Naik motor sih suka, tapi bukan yang setiap hari. Jadi ada motor, ada Vespa zaman dulu kan, berdiri di depan itu kayaknya enak banget gitu, kena angin sepoi-sepoi, jalan kemana-mana. Terus semakin lama aku semakin lihat banyak banget sekelilingku yang bermotor dan motor-motor sport gitu. Dan kelihatannya kan keren aja, pakai helm full face, terus pakai jaket, kayaknya kece, dan akhirnya kok keren deh. Gimana caranya keren? Ya aku naik motor. Awalnya tuh kayak gitu, simpel aja. Ketika lo mulai suka nih naik motor apa yang pertama kali lo pakai jalan-jalan? Pertama kali bawa motor itu tuh Force One ZR, jadi motor bebek tapi 2 tak, tapi udah tahun lama banget. Ya udah, tapi suka gitu. Itu kan kopling kan? Iya, pertama kali kopling. Kesini aku malah takut sama naik Matic awalnya, karena kan kalau misalnya kopling salah sedikit mati kan. Kalau misalnya Matic kan langsung ngoeng-ngoeng gitu, jadi aku kayak agak parno sama motor Matic. Sampai akhirnya belajar udah nyobain naik motor ini itu, ditawarin lo mau balap enggak, tapi Matic. Nah, lo mampus lo bisa, lo pasti bisa, orang lo ini nih. Dia lebih ke support orang-orang sih. Akhirnya aku sekali 2 kali jalan di jalan nyobain, udah abis itu langsung Matic race gitu. Dan lo akhirnya udah terbiasa gitu ya dengan Matic itu akhirnya? Udah sekarang motor apa aja, dari yang cc-nya kecil 70 sampai yang 1800, yang Matic, yang kopling, aku udah. Agak unik ya, biasanya kan kalau cewek-cewek kan naik motor kan pasti yang dicari yang Matic gitu ya. Kalau lo justru kebalikannya, dari kopling dulu baru Matic gitu. Masyarakat pasti bilangnya motor cewek itu motor Matic. Iya. Padahal sebenarnya kayak semacam apa ya, produsen motor aja yang menganggap ini tuh motor mudah gitu. Padahal nggak ada gender. Kalau udah di atas motor itu kita udah benar-benar mikirinnya ya, lo mesti konsen, mesti tahu semuanya, itu bukan soal cewek atau cowok. Jadi nggak ada gender-genderan lah ya. Apa yang lo rasain sekarang selama 12 tahun itu lo motor-motor, lo bosan kah? Atau justru lo kayak ya apa ya, enjoy gitu dan nggak habis-habis gitu kepuasan lo? Iya, nggak ada mungkin gini, kayak misalnya soalnya gue liat lo seru banget tuh yang kata di YouTube, gue nonton beberapa. Terus kemarin lo bikin story sampai ke ganggang gitu kan, sampai nyasar, tapi ya kelihatannya sih lo enjoy aja gitu. Nah, iya. Mungkin kalau bosannya itu lebih kayak kalau abis eksplorasi yang 3 bulan motoran sama motor terus,
bangun bongkar ini itu sampai ada titik jenuhnya kayak 1 minggu ke depan gue nggak mau pegang motor, dan ternyata paling cuma 2 atau 3 hari nanti habis itu main motor lagi. Jadi kayak cuman begitu aja karena enjoy banget, dan ya jadi kayak obat sakit kepala gitu ya. Jadi kalau misalnya motoran bete, terus motoran udah dapat, udah enak gitu, terus kalau nggak kemana ke tempat yang sebenarnya misalnya kayak cuman Bandung doang, ternyata ada juga kan tempat yang kita belum datengin. Gitu. Ketemu orang baru yang tadinya aku nggak bisa ngobrol sama orang lain, maksudnya orang yang aku nggak kenal, terus datang, terus aku mesti tanya-tanya, lebih ke besar rasa penasarannya. Oke. Bukan karena aku mau sosialisasi, tapi aku lebih besar sama penasarannya, nanya. Jadinya tuh kayak orang-orang juga tanggapannya lumayan positif. Jadi ya makin kesini menggunakan motor untuk datang ke suatu tempat yang nggak bisa dilewatin sama mobil, itu motor masih bisa masuk aja. Jadinya ya aku masih senang-senang banget. Sebagai cewek, lo masuk dunia yang banyak cowoknya, minder nggak atau justru lo santai aja? Santai aja sih, malah mungkin poin positifnya dengan kayak gitu aku gampang dilihat. Jadi banyak kayak misalnya ada brand atau nyari apa pasti gampang, dari cuman begini aja pasti udah bisa nunjuk. Itu positifnya yang aku dapat. Negatifnya apa ya, mungkin kepercayaan orang tua kali ya. Jadi kalau melepasin anaknya 3 bulan di mana tahu gitu. Awal-awalnya tuh selalu sendlock kasihan gitu, bolak-balik lama-lama ya udah terbiasa, jadi nggak ditanyain. Nyokap. Jadi kan nyokap biasanya cewek, anak perempuan. Itu dia. Jadinya kan ya kalau misalnya sama bokap awalnya dia nggak boleh, cewek nggak boleh naik mobil, nggak boleh nyetir, nggak boleh naik motor. Terus akhirnya kan bokapku kan meninggal di 2005 ya. Nah dari situ karena anak pertama, terus nganterin nyokap, nganterin adik, itu mau tidak mau kan aku harus keterusan deh, kebablasan deh. Sebenarnya tapi awalnya nyokap kayak apa ya, cemas gitu lah ya. Pasti lah, namanya orang tua, terus ibu, terus anak perempuan. Kecemasan pertama tuh dia selalu mama minta nomor handphone teman-teman kamu yang ikut. Terus kalau enggak sebelum berangkat aku ngajak mereka untuk datang ke rumah. Ini loh orang-orangnya, ini loh gitu. Terus setiap pemberhentian mesti kirim lokasi. Dia tahu aku setiap 2 jam atau 3 jam sekali aku berhenti. Setiap 2 jam nggak ada, wah dia bisa teleponin itu semua orang. Jadinya awal-awalnya tuh kayak gitu. Kesini dia mungkin udah terbiasa kali ya. Jadinya ya udah nggak pernah ngelarang lagi. Atau masih cemas juga? Untuk larang sih dia nggak pernah, cuman pernah. lebih ke kecemasan dia sendiri. Jadinya kadang-kadang kepikiran gitu, terus nelponin lebih kayak gitu aja. Sekarang sih aku kadang-kadang kalau lagi kosong aku yang telepon. Oke, kasih tahu gua suka dukanya kalau lo naik motor jauh. Apa yang enak, apa yang mungkin nggak enak, bukan nggak enak tapi kayak perlu kita prepare gitu. Jadi perjalanannya tuh asik, karena kayak gue nih, gue cowok tapi gue juga sebenarnya jarang ya kayak touring jalan jauh, tapi gue deep down inside gue punya dreams itu. Gue pengen naik motor nanti jauh gitu ya, terserah mau sendiri kah atau bareng sama teman-teman. Gue orangnya kan gue tuh orangnya apa ya, terbiasa sendiri juga, jadi gue kalau pergi jauh sendiri no problem. Kalau misalnya baru bener-bener mau nyobain, persiapan yang panjang. Kita mesti tahu baju apa aja yang harus dibawa supaya nanti nggak kehabisan baju tapi bisa cuci pakai. Jadi bawaannya nggak berat, nggak banyak. Karena kan bagasinya paling cuma tas yang bisa ditaruh di motor aja, itu kan nggak banyak. Terus kita juga mesti tahu checkpointnya, lebih ke gitu sih. Prepare raincoat kalau misalnya hujan. Selebihnya apa ya? Lebih ke persiapan sih kalau menurutku. Tapi sekarang ini karena gimana ya, kalau misalnya udah jatuh cinta itu kan mau jatuh di jalan, mau nyasar, mau nggak dapat makan yang enak, itu tetap enjoy aja gitu. Itu mungkin ya bedanya ya, kalau misalnya biar orang yang baru mau nyobain tapi nggak kapok ya, kita prepare-nya aja dulu, sama jangan terlalu jauh aja gitu. Misalnya yang cuma Sabtu Minggu aja dulu, coba nanti seminggu 2 minggu gitu. Buat aku yang
sekali jalan pernah paling lama 3 bulan nggak pulang-pulang itu ya Gila juga ya. ya udah jadinya paling bete di jalan, lebih kayak bosen, kangen rumah. Yang paling bosen itu nyampe kita bongkar barang terus besok mesti masang lagi, gitu yang betenya sih. Kemana waktu itu 3 bulan? 3 bulan terlama aku explore Sumatera. Sumatera itu kan bener-bener gede dan panjang ya, jadi satu Lampung aja kita bisa 2 minggu, terus nanti naik lagi, dan itu lumayan apa ya, menguras. Yang paling capeknya udah nyampe sana, terus pulangnya riding lagi, tapi nggak mampir liputan. Jadi bener-bener riding tuh dari ujung sampai hampir berapa ribu kilo itu, ya itu sih yang bikin tangan kapalan. Terus yang bete ini nggak nyampe ini ya, gue nggak mau naik motor lagi. Oh gitu. Di jalan sih sempet ya Sampai ngomong gitu ya? kayak gitu ya, cuman pas udah nyampe rumah udah, terus nanti paling sehari 2 hari istirahat, nggak megang motor. Totalnya nanti jalan kayak misalnya ke minimarket depan aja, totalnya motoran. Terus nanti janjian sama teman motoran. Lama-lama teman-teman bilang kapan ya jalan? Malas gue udah jalan. Tapi nanti kalau misalnya hari H ternyata teman-temannya enak-enak, terus diajakin ke tempat yang aku belum pernah datang, itu pasti mau lagi. Nagih. Itu titik terjauhnya di mana, so? Di Sumatera sampai Sabang. Serius loh, ujung. Naik motor. Terus nyebrang juga ke Nias. Sumatera udah yang paling bikin shock itu pertama kali kan biasanya motor sport sekalinya adventure ke Kalimantan. Kalimantan itu kan pulau terbesar ya. Terus juga terkenal dengan adventure banget gitu ya, karena kan yang aspal itu cuman di transnya doang, yang lainnya kan udah off-roadan terus. Ya udah nangis di jalan terus, dan ketika kita lagi down, teman satu tim juga ketahuan kan mana teman mana enggak. Makin gampang bukan nilai ya, lebih ke makin gampang kita tahu itu karakternya dia keluar ya. Karakternya ya, yang ninggalin yang ini yang itu, udah mulai makin kesini ya. Jadinya ya sekarang ini aku kayak lebih mudah aja untuk misalnya ngobrol sama orang baru, dapat ayo udah ngobrol aja terus. Tapi belum tentu kita ngobrol di sini nyaman, cocok. Tapi kalau misalnya diajak ke traveling totalnya kita nggak bisa. Kemarin yang ke Sabang itu pakai Triumph Tiger, dia 800 cc, tinggi motornya itu sama aku kayak mirip-mirip gitu, 11-12. Di situ juga mungkin karena banyak motor yang aku cobain juga, banyak motor yang aku pakai juga, jadinya aku kayak punya level pembelajaran motornya tuh lebih naik lagi. Gimana cara bawa motor yang segede lo, tapi perjalanannya jauh, terus gimana kalau jatuh, gimana kalau ini, gimana kalau itu, dan ya nggak dipikirin, lebih ke jalanin aja sih. Ternyata kejadian ya bisa juga kok. Perjalanan favorit lo? Jalan favorit beda-beda, susah. Berkesan ya? semua. Iya, kesan-kesannya tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya lagi sama teman, misalnya tujuannya sama, temannya beda aja udah beda. Apalagi potensi Indonesia kan punya banyak potensi wisata ya. Jadi banyak banget ketika masuk ya udah beda lagi. Terus yang aku suka sih lebih ke karakter masyarakatnya ya, untuk menerima kita. Terus ada juga yang satu frekuensi obrolannya, walau misalnya orang kota, orang desa, tapi pas ngobrol kita bisa blend gitu, itu juga itu oke banget. Lebih ke situ-situnya sih. Gue sempat lihat video lo sama cewek-cewek naik motor gitu. Banyak juga emang cewek-cewek yang hobi gitu ya. Persoalannya itu biasanya dia cuma satu cewek di satu komunitas. Jadi nanti di sana satu sampai akhirnya aku ketemu sama forum Lady Biker. Dia itu bener-bener comotan cewek-cewek dari setiap komunitas, dari setiap klub. Dan di situ aku juga baru tahu sekali ngumpul bisa lebih dari 100 orang yang ngumpul. Cewek semua pakai motor, mau motor matic, mau pakai kopling, apapun motornya aneh-aneh. Dan bener-bener yang dari yang pro sampai yang cuman daily motorcyclist gitu. Dan aku juga wow, dikumpulin keren juga ya. Banyak banget.
berasa nggak sendiri nggak sih kalau Berasa gitu? nggak sendiri ya, karena biasanya kan sendirian banget kemana-mana sendiri. Dan dari situ aku makin yakin karena sebelum-sebelumnya aku punya visi kan kayak semacam selamatkan perempuan Indonesia. Waktu itu kan sempat ada itu yang ibu-ibu kalau naik motor siaran belok kiri, yang ini itulah. Jokes ya, jokes. Iya, tapi kan itu bukan candaan dong. Maksudnya kalau dia salah kenapa nggak betulin, kenapa nggak ditegur, sampai akhirnya aku kayak muak sendiri apa yang bisa gue lakuin, kumpul sama kayak komunitas dan komunitas itu kayak gerak safety riding. Dia datang penyuluhan ke desa dia sebenarnya masih di daerah Bekasi. Mau ceritain, Mbak. Ke ibu-ibu PKK, kita ngobrol, sharing, dan mereka tuh antusias banget. Dan akhirnya dari situ aku prediksi kalau misalnya ada kesempatan atau ada cewek-cewek yang motoran di luar komunitas motor, aku malah seneng banget. Buat cewek-cewek yang misalnya ngajakin gue tertarik gitu ya, kayaknya seru juga gitu yang motor buat cewek-cewek tapi masih takut. Biasanya saran lo apa? daripada mau gue bakal gantung lagi 4 jam nanti. Ngobrol kita cari tahu kalau misalnya dia nggak tahu mulai dari mana, hubungi aku boleh. Kita ngobrol benar-benar tektokan tentang motoran, tentang persiapan kita, karena belajar naik motor itu 10 menit, 15 menit Kalau bisa sih ada yang nggak bisa. Cuman kan kesiapan kita untuk di jalan di atas motor itu yang kita nggak bisa batasin sampai berapa lama lo bisa mahir gitu. Jadinya ya kesiapan itu, terus juga sebelum ngejalanin motor, terus biar gak panik di jalan kalau kenapa-kenapa di mana, lebih ke situ ngobrol aja, bukan safety riding yang praktek ini gitu. Tapi basically sebenarnya cewek aman ya buat main motor gitu. Nanti gua bakal taruh IG-nya Mbak Giselle di sini di video ini. Ini buat yang pengen ngobrol-ngobrol, langsung aja deh, orangnya baik banget. Siap. Biasanya ada. Dan lo juga ada toko ya? Toko di Raya Bogor ya? Itu apa sih, jual apa? Di situ Konten Moto Jakarta, di sana jual aparel motor, lebih ke jaket, udah protektoran, terus celana, sepatu, lebih ke aparel motor. Jadi kalau misalnya butuh kayak motoran, kita bisa nyari sesuatu yang nggak mesti mahal, tapi kita serius. Ya, Intinya tuh jaket protektor itu wajib banget. wajib ya. Wajib Itu safety kita ya. Kalau dihubungin sama yang tadi naik motor juga harus kayak mindful juga ya. Kayak ya kita nggak, ketika lo apa ya ngelamun ya 1 detik juga bisa bahaya gitu kan. Jadi kita perlu mindful juga. By the way tadi gue juga habis bikin konten sama Mbak Giselle ngobrolin tentang mindful dan macam-macam. Nanti dicek aja di channelnya Mbak Giselle. Oke. Ada lagi nggak pesan-pesan buat teman-teman yang kira-kira baru untuk motor? Mungkin aku mau tambahin kayak kenapa di atas motor itu mindful, karena di atas motor itu kita butuh konsentrasi, bukan fokus. Konsentrasi karena apa? Karena kita mesti tahu bukaan gas kita seberapa, remnya kapan, balancing, terus melihat seluas-luasnya ada siapa aja di jalan, berarti nggak pernah akan ada tiba-tiba ada motor keluar dari gang, kalau enggak berarti lo ngeleng gitu loh, ya kan? Tiba-tiba ada ini nggak mungkin banget, masa celingan. Dan biasanya aku pakai ini lebih ngobrol ke cewek-cewek, karena cewek-cewek itu kan multitasker ya, terkenal dengan itu. Dan seharusnya cewek-cewek itu handal bermotor, cuman dia mungkin kurang berani gitu. Jadi kita lebih gimana caranya berani, kita ngobrol-ngobrolin lagi. Terus jadi kalau misalnya mau ke gimana nih, mau kemana nih, balapan kah atau touring kah atau cuman harian aja, itu juga kita mesti ngobrolin lagi enaknya gimana, persiapannya apa. Tapi untuk helm, jaket sama bos itu udah nomor 1. Ya, buat teman-teman yang pengen tahu dunia Mbak Giselle, boleh aja ngobrol. Mbak Giselle orangnya baik banget ya. Thank you ya Giselle buat ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa di konten-konten yang lain. Sip. Dadah semuanya. Bye.